Halo, halo. Ya Pak, malam. Assalamualaikum Pak. Ya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan di screenshot. Silakan di screenshot. Udah lewat 3 menit nih. Silakan di screenshot. Buka kameranya semua. Sudah? Sudah di screenshot? Udah, Pak. Oke. Posting ya. Posting. Bagus suara saya ya. Kedengaran ya. Nggak perlu teriak-teriak saya. Cukup jelas Hah? Pak. Oke, very good. Baca doa. Baca doa. Aduh, gimana nih? Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran malam ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana wansyur alaina rahmataka ya zal zalali wal ikram. Artinya, ya Allah bukakanlah untukmu hikmahmu, bentangkanlah untukmu rahmat ilmumu, dan ingatkanlah apa yang aku lupa, wahai zat maha agung yang maha mulia. Shadaqallahul azim. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Oke. Ya. Agenda ya. Silakan buka agenda. Ya, sekarang kuliah ke-6 ya. Iya Pak. Minggu depan sudah UTS. Nah, kita sebenarnya kekurangan satu kuliah ya. Kekurangan satu kuliah, yaitu kuliah yang pertama. UTS itu kan harusnya kuliah ke-8 ya. Jadi itu terpulang kepada kalian. Kalau kalian mau ganti, mungkin bisanya di hari Sabtu saya ya. Sabtu siang atau sore. Waktu lain saya nggak ada, cuman bisa di Sabtu siang atau sore. Ya, kalau kalian mau ganti, kalau kalian tidak mau ganti, ya nggak apa-apa, apa boleh buat, ya kan? Berarti karena absennya harus 7 ya, absennya harus 7. UTS itu yang ke-8. Tolong Franz seperti semester kemarin ya, tinggal dimasukin aja laporan absensi dan monitoringnya. Iya Pak, siap. Absensi kemarin Franz juga yang bikin. Absensi sepertinya iya Pak. Ya, nah, oke. Jadi sebelum UTS bisa siap itu Franz. Bisa Pak. Oke, oke, very good. Ini contoh ya, contoh sekarang ini tadi ada yang ikut waktu ini, waktu absen dia ikut, terus dia hilang. Nah, itu anu ya, jangan dimasukkan ya. Yang cuman ikut absen habis itu hilang. Itu siapa saya lihat tuh, si Christian tadi kalau nggak salah ya. Nah, oke, jadi itu nggak ikut absen ya. Baik Pak. Nah, oke, very good. Sekarang
Hati-hati dengan soal 33 ya. Soal UTSHE, coba kamu kasih tinta merah juga itu, Frans. UTSHE nomor 3. Itu gambar A sampai D. Nah, yang 5 kasih merah. Cek, cek. 1. Cek 1. UTSHE nomor 3 itu ada tertulis itu. Enggak, itu tinggal kasih merah aja. Enggak perlu nambah-nambah. Ya sama, di nomor 2 juga itu juga ya. Nomor 2, itu nomor 1. Enggak, Fran, sebelah kanannya itu ada tuh. Gambarkan case A dan D pada tabel soal UTSHE nomor 3 itu. Nah, itu merahin. Jadi soal UTSHE nomor 3 itu, ya, jadi ke kurva gambar 312 dan 33 sekalian aja. 312 dan 33. Tiga satu, 32 dan 33. Minggu ini ya, berarti sekarang ya. Oke, nggak apa-apa itu biar aja. Oke. Nomor 2 ini yang single country gain from trade. Saya rasa sudah bisa dilanjutkan ya. Tinggal dikirim aja penjelasannya. Oke. Dikirim aja ke saya penjelasannya, mau tertulis mau pakai video juga boleh ya. Oke, di mana catatnya tuh? Jadi yang nomor 2, halo, dengar nggak saya? Dengar nggak? Maaf Pak, suara Dengar nggak? Bapak tadi terputus-putus Pak. Bisa diulang Pak. Oke, ya, yang nomor 2 itu tinggal kalian kirim saja, baik secara tertulis ataupun kalian buatnya dalam bentuk video juga boleh, terserah. Yang penting kalian menjelaskannya, ya, menjelaskannya. Kalaupun kalian mau pakai mentranslate aja isi video itu pun ya enggak masalah lah, ya. Nah, kalau bisa ditambah-tambah dengan penjelasan kalian. Itu aja ya, enggak sempat lagi kita membahasnya malam ini. Oke. Nah, Baik Pak. sekarang yang ketiga, yang nomor 3, atau ditulis saja di situ, Fran, nomor 2 itu. Tinggal dikirim aja, dalam kurung, kirim sebelum UTS ya. Kirim sebelum UTS, baik dalam bentuk gambar maupun dalam bentuk video dan lainnya. Kan bisa kalian bikin video tuh kan? Bentuk video dan lain-lainnya, atau batas terserah lah bentuk apa. Dalam bentuk tulisan pun oke, tapi tentu harus ada gambarnya ya. Oke. Nah, sekarang malam ini adalah kita mulai dulu. Mau yang ketiga atau mau yang gambar 33? Hah? Ini laptop saya masih suka panas ya, jadi saya harus hemat-hemat nih. Ini saya matikan dulu videonya. Oke, mau mana yang mana duluan kita? Nomor 1 atau nomor 3? Nomor 3 ada yang siap, mau menjelaskan 5 pin.
Hah? Ada yang mau bersedia menjelaskan nomor 3? Oh, kembali ke apa tadi, Frans? Kembali ke agenda tadi. Ya, oke. Nah, itu tambah satu lah. Itu nomor 4-nya itu kalian ada yang mau kirim semacam bisa membaca grafik dalam ilmu ekonomi, maka saya adalah buta huruf. Sebuah pernyataan. Nah, nomor 4 tuh kirim. Nomor 4. Nah, mengirim pernyataan. Oh, itu berarti bukan di previous class. Di sebut di bawah input tarif next class assignment. Next class assignment. Nah, di situ. Terus tugas itu ya. Nah, mengirim pernyataan kalau tidak bisa membaca grafik, kurva, maka saya adalah buta huruf dalam ilmu ekonomi. Nah, jadi jangan sampai tidak ada usaha ya, tidak ada jihad untuk membaca grafik, membaca kurva-kurva, ya. Saya masih terima kalau belum mampu, tapi kalau yang enggak saya terima itu nggak ada jihad, nggak ada kemauan untuk tidak buta huruf. Kalau dia masih buta huruf, adalah buta huruf dalam ilmu ekonomi. Nah, ya, oke. Illiterate ya, kalau bahasa Inggrisnya illiterate, dalam bahasa Indonesianya buta huruf. Oke. Nah, itu ditambahkan untuk apa? Untuk tugas minggu depan ya. Oke, sekarang nomor 3 dulu. Nomor 3 dulu. Nomor 3, siapa yang mau bersedia? Bersedia aja udah 5 pin. Ayo. Ayo. Gak ada yang mau? Ini kayaknya semester ini banyak yang berguguran nih ya. Udah kelihatan nih. Berguguran nih, daun-daun berguguran. Yang tak datang, tak pernah muncul. Wah, gimana ya? Saya minta maaf aja dari sekarang nih. Ya, tak ada nampaknya semangatnya untuk belajar ya. Oke. Nggak ada yang mau? 5 pin loh. Halo? Aduh. Sri. Sri. Sri Anggriani. Ya, Pak. Kamu masih buta huruf atau sudah melek-melek dikit? Masih belum, Pak. Hah? Masih belum, Pak. Masih buta huruf? Ya. Ya, masih belum paham, Pak. Nanti masih buta huruf dong. Belum ada melek-meleknya. Mega. Mega.
Wah, dipanggil nggak mau nih. Mega, Ya, Pak. gimana? Masih belum, Pak. Hah? Masih belum. Ya, masih buta huruf. Hmm. Ya. Devita. Devita. Ya, Pak. Gimana? Masih belum, Pak. Ya, masih buta huruf juga berarti. Franz, Maaf Pak, video yang ini belum saya pelajari. apa kamu merasa masih buta huruf juga? Iya Pak, masih Pak. Kalau belum dipelajari, kalau kamu tengok sebentar aja, kalau tidak buta huruf pasti bisa itu. Nah, coba buka videonya. Gimana ya bicara sama kalian kalau kalian nggak ada yang anunya, apa namanya, tidak ada semangatnya ini. Susah juga saya ini. Ya, nah, buka dari awal. Kalau saya suruh stop, stop ya. Itu suaranya. Nah, oke. Nggak kedengaran suaranya, Frans. Frans, suaranya nggak kedengaran. Kedengaran nggak suaranya? Ya Pak, Ya, yang lain dengar nggak suaranya? Demanded is there and demands of tariffs. Ya, oke. We start with the supply and demand. That's the price. That's the domestic price. That's the quantity. Now, if a country begins to import Oh, stop. and it receives an import Bolehlah, jalan dulu lah. Jalan sekali lagi. price there below domestic price, quantity demanded is there and domestic quantity supply is there. Nah, coba baca itu, Frans. eh, ini tabelnya ada harga domestik, ada harga impor domestik sama harga impor Pak. Terus juga ada jumlah supply domestik, quantity, jumlah, quantity, demand per minute. Nah, itu sih Pak. Terus ini selisih Ya, oke. Coba jalan dulu sedikit lagi, biar sampai angka-angka lah. Jalan dulu dikit. Jalan-jalan. Imports are measured there, which is quantity demanded minus domestic quantity supplied. Now, before imports, this is the level of consumer surplus, and this is the level of producer surplus. After imports, producer surplus shrinks. In fact, it shrinks to that level right there, much less than before, because they're producing much less. Mundur dikit. Mundur dikit aja. Ya. Jalan. Right there, much less than before. Lagi. because the- Nah, lagi mundur. Oh, dah. Ya, oke. Stop. Marsa. Ya, Pak. Apa yang bisa kamu baca dari situ? Apa, Pak? Apa yang bisa kamu baca dari situ?
Kalau permintaan atau demand-nya naik, ketersediaan barang itu atau suplainya tidak berubah, Pak. Jadi harga barang akan naik. Rindu, apa yang kamu bisa baca dari situ? Ya, Rindu. Nggak ada, Pak. Hah? Belum ngerti, Pak. Ya, masih buta huruf semua nih. Belum. Mars sudah tadi. Asnira, apa yang bisa kamu baca dari situ? Asnira, Ya, Pak. apa yang bisa kamu baca dari situ? Belum ini, Pak. Belum pelajaran video ini, Pak. Ya, walaupun belum dipelajari, ya akan bisa dibaca sesuatu dari situ. Apa yang bisa kamu baca? Harga pasarnya di mana? Ini ceritanya, ini cerita di dalam negeri atau di luar negeri ini? Cerita pasar dalam negeri atau cerita pasar luar negeri? Luar negeri, Pak. Dalam negeri, oke. Harga pasarnya di mana? Dalam negeri. Ini yang domestic price yang warna ungu ya, Pak. Oke, domestic price, itulah harga pasarnya. Jadi mula-mula di dalam negeri ada suatu produk, suatu barang, harga pasarnya domestic price. Kuantitasnya? Putus-putus ke bawah. Hah? Putus-putus ke bawah ya, Pak. Ya, putus-putus ke bawah, quantity itu ya. Ya. Berarti sekarang katakanlah domestic price-nya itu nanti mungkin ada angka-angka ya. Nanti video ini seingat saya ada angka-angkanya nih. Nah, jadi ada harga di titik domestic price dan permintaan serta penawarannya di quantity. Oke? Kemudian ternyata ada harga di luar negeri yang apa, Asnira? Hah? Naik ya. Kok naik? Lebih Itu rendah. berarti membaca tidak bisa tuh. Harga di luar negeri Lebih rendah. yang lebih rendah. Kan import price-nya di bawah nampak itu. Di ordinatnya itu di bawah import price-nya. Oke. Oleh karena itu, karena harga turun, demand pasti naik. Nah, sehingga demand menjadi quantity demanded tuh. Tapi supply-nya turun, supply dalam negeri. Ya kan? Turun di titik domestic supply, domestic quantity supply. Nah, sisa antara domestic quantity supply dengan quantity demanded itu adalah diimpor. Ada sih yang tidak diimpor, disuplai dari dalam negeri tapi sedikit tuh, lihat tuh. Ya. Nah, karena ada harga turun, consumer surplus tentu bertambah karena harga turun. Jadi konsumer pada senang, bertambah consumer surplus, banyak orang yang bisa beli. Yang tadinya konsumen tuh tidak bisa beli karena harga turun, jadi banyak yang bisa beli. Sementara kalau harga turun di harga impor, si produsen dalam negeri banyak yang nggak bisa jualan lagi. Sehingga banyak yang tidak ikut lagi menjual di pasar. Makanya tinggal sedikit. Tunjuk Frans. Mana apa? Tunjuk pakai kursor. Nah, itu ya bawah. Nah, ya itu kuantitas
tinggal yang disuplai oleh domestic supplier, produsen domestik. Tadinya di mana, Frans? Sebelum impor. Di mana yang berapa banyak yang disuplai oleh produsen dalam negeri? Ya, di situ ya. Di situ yang disuplai dan di situ juga yang diminta. Makanya terjadi harga pasar, domestic price. Ya. Nah, consumer surplus. Apa itu consumer surplus? Apa itu producer surplus? Yang zona atau wilayah biru itu consumer surplus. Artinya apa itu? Permintaannya, Pak. Ada yang mau belajar? Permintaannya. Iya, permintaan, tapi itu consumer surplus. Artinya apa itu? Harga lebih rendah daripada yang dijual, Pak. Ditambahkan tugasnya lagi nanti, tolong ditambahkan tugasnya, Frans. Mencari pengertian consumer surplus di dalam video-video SMA ya. Baik, Pak. Harus itu jadi tugas ya. Jadi mencari pengertian consumer surplus dalam video-video pelajaran SMA, kelas SMA lah ya. Di SMA itu bahkan sudah sampai ke fungsi demand, fungsi supply, ya, bagaimana mencari harga equilibrium, harga pasar, ya, secara matematik di SMA. Masalahnya kalian tidak lulus SMA tapi kok bisa masuk kampus ya? Ya, halo, ya, Asnira. Hah? Kamu SMA apa dulu, Asnira? Ya. Kenapa, Hah? Pak? Kamu dulu SMA apa? SMA di Makassar kemarin, Pak. Iya, SMA SMA apa? Negeri 3 Bonto Bahari. Wah, lulus kamu? Lulus, Pak. Kok lulus tidak bisa baca ginian? Agak dicurigai nih lulusnya nih. Kepala sekolahnya temanmu kali ya? Enggak, Pak. Oke lah. Gurau ya. Tapi ya kenyataannya begitu ya. Hampir semua kelas-kelas lain juga begitu ya. Hanya 1-2 orang yang bisa ini ya. Sisanya nggak ada. Habislah pendidikan kita ini. Ya. Itu nggak nempel sedikit pun tuh. Nggak nempel dia. Nggak nyisa dia di kepala kalian itu. Ya. Nah, jadi pendidikan kita udah hancur. Sedikit pun tidak nyisa dia. Harusnya ya kalau kalian dulu belajar gini-ginian ada nyisa itu. Ada sisa. Pasti ini saya pernah pelajarin ini. Nah, itu. Walaupun agak-agak lupa-lupa tapi ada itu. Oh, ini kayaknya saya udah pelajarin ini ya. Oh, ini dulu gini nih ya. Nah, sekarang enggak. Kalian blank sama sekali. Blank. Nggak ada nyisa dikit pun. Itu ya. Jadi makanya harus diulang lagi. Jadi tambah tugas tadi. Melihat consumer surplus, producer surplus di pelajaran SMA ya. Jadi consumer surplus itu adalah konsumen-konsumen yang masih mampu atau bersedia membeli di atas harga pasar ya. Kalau consumer defisit, ya yang nggak mampu membeli di atas harga pasar. Kalau produser surplus, produser yang harga produksinya masih jauh di bawah harga pasar. Ya. Nah, yang masih bersedia, yang masih bisa memproduksi di bawah harga pasar, dia masih untung itu. Itu produser surplus. Contoh contoh sederhana ini Asnira. Misalnya ini adalah harga apa ini? Harga
harga ayam potong lah. Nah, sekarang berapa sekilo, Asnira? Harga ayam potong berapa sekilo di pasar? 3638 Pak kalau nggak salah. Oke, sekitar 3638. Itu harga pasaran sekarang. Kalaupun harga ayam itu 60.000, Asnira masih bisa beli dan mau beli dia. Nah, itu Asnira consumer surplus. Nah, sebenarnya 60.000 pun harga ayam itu Asnira pasti beli, dia bisa beli dia. Nah, sekarang harga 38, wah surplus dia. Enak dia Asnira. Begitu pula misalnya si Sri. Sri dia kalau 50.000 masih bisa beli dia, masih mau beli dia. Ya. Cuman si Franz dia karena 38 nggak jadilah saya beli katanya. Maklum lah dia anak kos kan. Kalau 20.000 baru saya mau beli kata Franz. Nah, di mana itu posisi si Franz tuh? Titiknya di mana itu, Franz? Franz, Ya Pak, kamu di mana tuh kira-kira? Tadi kalau si Asnira di mana kira-kira aja titiknya? Di mana? Asnira 60.000 bisa beli. Di mana titiknya? Tunjuk. Nah, itu di garis permintaan lah, di garis permintaan. Kan permintaan, di garis permintaan, di kurva permintaan. Mana kurva permintaan? Nah, itu kurva permintaan. Nah, kalau 60.000 di mana? Taruhlah harga 38.000 nih sekarang. Kalau 60.000 kira-kira aja di mana? Kiri dah, tarik lagi ke atas. Tarik ke atas, lagi. Ah, kira-kira situ. Oh, jauh kali. Itu udah 100.000 lah. Situlah kira-kira 60.000. Asnira di situ. Sisri 50.000. Turun ke bawah dikit. 50.000 Sisri. Ah, turun lagi ke bawah lah, 50.000 turun lah. Nah, situ misalnya si Marsa 40.000, turun lagi ke bawah. Nah, itu banyak orang. Jadi yang konsumen yang masih surplus itu banyak, lumayan banyak gitu ya. Karena harga 38.000. Mereka ada yang 60.000 bisa beli, si Sri 50.000 bisa beli, bisa dan mau beli. Si Marsa 40.000 itu masih mau beli. Harga cuma 38.000, itu namanya consumer surplus. Si Franz, yang kebetulan dia anak kos, 25.000 dia cuma bisa beli. Di mana tuh titiknya? 25.000. Ya, bawa lagi lah. Bawa lagi. Ah, situlah Franz tuh kira-kira. Si Rindu lebih parah lagi. Belum datang uang apanya? Uang bulanannya. 15.000 baru dia mau beli. Mana titiknya? Halo? Produces Ya, surplus Pak. shrinks. Lah, kenapa di Franz? pencet Pak. Sorry Pak. Ya. Ah. Ulang lagi gambar merah tadi, bentukkan lagi. Saya mau jelaskan produser surplus. Gambar merahnya tadi. Nah, ini sebenarnya tidak perlu saya jelaskan ya. Ah, itu. Nah, sekarang produser surplus. Katakanlah ini semua kalian adalah pedagang ayam. Ya, peternak ayam di Batam ini ya, peternak ayam di Batam. Si Franz dia 38.000 tadi ya. 38.000 di mana, Franz? Harga 38.000 di mana? Harga 38.000 di mana? Ya, harga pasar ya, 38.000. Situ ya. Nah, berarti titiknya 38, harganya 38.000. Nah, kuantitasnya kita taruh aja lah misalnya 500 atau ya untuk Batam katakanlah 100.000 potong, 100.000 potong. Kuantitasnya 100.000. Di harga 38.000 terjual lah atau ada peminat dan penjual yang melakukan transaksi 100.000 potong ayam, misalnya ya. Nah, jadi si Fran peternak ayam, dia kalaupun harga ayam itu 20.000, Franz masih untung. Di mana titiknya tuh?
Nah, bawa sedikit, kasih bawa dikit misalnya, kasih bawa dikit. Oke, situ France. Jadi harga 20.000 pun ayam potong itu France masih untung karena France ini efisien dalam produksinya. Dia menggunakan pakan-pakan atau pokoknya efisien lah. Nah, sehingga 20.000 pun harga ayam masih untung. Sekarang harga ayam 38.000. Enak betul si France untungnya. Ya kan? Terus si Devita misalnya sebagai peternak ayam 25.000 lah dia. Masih untung dia 25.000. Atau 30.000 misalnya Devita. Mana tuh titiknya? Naik lagi ke atas sedikit. Kan 25.000 nih misalnya. Situ. Devita 25.000 masih untung. Sekarang harga 30.000. Ya kan? Sederhananya begitu. Si Rindu dia baru bisa untung jual ayam kalau harga ayam itu 35.000. Mana tuh? Mana? 35.000 France. 45.000. Di situ. Sedangkan harga di pasar 38.000, nggak bisa jualan si Rindu. Ya kan? Nggak bisa jualan dia si Rindu. Nah, itu. Si Mega sebagai peternak ayam lebih parah lagi. 60.000 dia baru untung, baru bisa jualan dia 60.000. Kandang ayamnya pakai AC, setiap kandang ayamnya pakai AC misalnya. Makan ayamnya dari Kentucky. Ya nggak untung lah 60.000 biaya per potongnya. Sementara harga pasar 38.000 nggak bisa jualan dia. Itu namanya produser defisit. Cuma juga begitu. Nanti kalian buka di ya. Oke. Jalankan. Nah, jalankan. Ya. After imports, producer surplus shrinks. In fact, it shrinks to that. Contoh. Nah, akibat ada impor, siapa yang ya akibat harga turun karena ada impor, artinya harga sekarang turun karena barang diimpor dari Johor lah, katakan dari Johor, ada ayam masuk dari Johor, harganya murah banget sehingga harga pasar di Batam pun turun. Contoh lah kan, nah itu siapa yang dirugikan? Ya produser peternak yang di Batam lah. Tapi si France masih untung, dia masih ada, dia bisa karena dia tadi katakanlah 20.000 aja dia udah untung, jadi dia masih bisa jualan. Yang lain-lain nggak bisa lagi jualan. Tetapi si konsumen enak, ada yang tadi nggak bisa beli jadi bisa beli, jadi consumer surplus bertambah. Ya, jalankan. Level right there, much less than before, because they're producing much less. Obviously, because of the imports. Since consumers see a much lower price, consumer surplus increases to that level there. Tuh lihat, consumer surplus bertambah. Nggak masalah sebenarnya ya. Kalau seperti ini nggak ada masalah. Jadi kalau diimpor barangnya menguntungkan, consumer surplus bertambah, dan kerugiannya adalah produsen yang pada gulung tikar. Sementara konsumer diuntungkan karena harga murah. Banyak konsumen yang bergembira. Ya. Jadi konsumen bergembira itu walaupun dengan dengan kesedihan para produser, para peternak ayam. Tapi itu imbang. Seberapa banyak dapatnya kebahagiaan konsumen imbang dengan yang dikorbankan oleh produsen. Oke. Ini Box. Kayaknya ini tidak betul nih kata. Halo? Iya, Pak.
Jadi siapa si Asnira sebagai ketua peternak ayam Batam ngamuk. Ya, ngamuk si Asnira. Ini bahaya nih, nggak bisa rontok bisnis kita, kata si Asnira. Lalu Asnira pergi ke DPR. Di lobi-lobinya DPR, tolonglah buat pajak impor kan, atau bea cukai. Wah, kita anggap aja Pemda lokal bisa ya. Nah, akhirnya DPR setuju. Ya oke lah, demi menolong kalian katanya kan. Kita kasih pajak impor itu supaya naik harganya. Jalankan, jalankan. Outlined by the silver trapezoid actually is the increase in consumer surplus. The area outlined by the yellow Habis waktu kita nih hanya triangle is lost producer surplus. That area there, decrease in producer surplus. ini sayangnya nggak ada bahasa What is Indonesia. the tariff of, let's say, that level Bahasa Indonesia. price, which is Nah, the import pajak price. pemerintah. Ya, nah, terus saja. Harusnya ada angka-angkanya nih. Made a way to change and put some symbols in. I'm going to put that quantity demand QD and quantity supplied Q sub S. The import price tariff with quantity demand is there, and also the quantity supplied is there with the tariff. Initially, that's the producer surplus before imports. After imports, it falls dramatically, and the tariff causes producer surplus to rise. Harga ada naik karena ada pajak impor, kan harga naik tuh. Katakanlah dipajak berapa? 10 dolar atau berapa gitu. Itu di situ nanti ada tuh angka-angka contohnya ya. Nah, maka produser ada lagi yang bisa masuk pasar peternak karena harga ada agak naik sekarang. Sementara konsumen pasti berkurang tuh. Terus. Nah, itulah kehilangan konsumen surplus. Terus. Ini sebenarnya kalau kalian punya dasar ya, ngerti, tahu kalian membaca grafik ini tidak ada masalah ya. Di mana masalahnya? Karena enggak itu tadi enggak bisa membaca karena buta huruf. Ya susah. Ya. Oke. Jadi terus biar kita sampai angka-angka lah biar enak sampai angka-angka. Stop. Ya, nah, lihat itu. 500 potong. Harganya kira-kira berapa itu? Nah, kira-kira 50 lah ya. Iya kan? 50 dolar kan? Harganya. Iya nggak? Iya, Pak. Ini kalian bisa cari fungsi demand-nya. Kan ada 2 titik tuh. Kalau sudah ada 2 titik masing-masing, gampang mencari fungsi demand. Satu lagi, cara mencari fungsi demand di SMA. Nanti kalian bisa dimanapun titik kalian taruh situ, masukkan ke fungsi itu, ke persamaan demand itu, atau persamaan supply itu, dapat angka-angkanya. Ini kan kita main taruh aja nih 50. Karena kita lihat di situ 20, 35, kayaknya itu 50. Tapi kalau kita pakai rumus, pakai fungsi, nah itu ada. Nah, mencari fungsi itu, atau mencari persamaan demand itu, ada di pelajaran SMA. Ya, nah itu nggak akan ingat kalian tuh. Waduh, rasanya dulu pernah ada ini. Nah, itu SMA-nya, tadi saya cek di kelas pagi, SMA kelas 1 ya. Jadi kalian nggak bisa bilang saya IPA, saya IPS. Di kelas 1 belum ada IPA, IPS kan? Tidak ada IPA, IPS di kelas 1. Nah, ini grafik umum sebenarnya, ini juga bisa dijadikan grafik umum, bukan hanya grafik ekonomi. Ya, nah, tambah tadi apa tadi? Mencari apa tadi di pelajaran SMA? Consumer surplus dan producer surplus ya, catat, Frans.
Yang kedua, mencari persamaan demand dan persamaan supply atau persamaan penawaran. Di SMA juga, nggak usah cari ke pelajaran SMA. Nah, sekarang saya bercerita gini, ini cerita anak SMA. Rugi waktu kan kita? Di semester 4, fakultas ekonomi, sudah belajar mikro, sudah belajar teori ekonomi, beginiannya masih belum bisa kalian menjelaskan. Oke. Ya saya terpaksa begitu ya, supaya kalian terpicu sedikit maksudnya, supaya terpicu lah. Sederhana aja tuh kok, sambil tidur-tiduran kalian baca buka-buka videonya dapat tuh. Sambil tidur-tiduran. Ya. Ini semuanya off kamera lagi nih. Mana nih? Kok off kamera semua ini? Kalian ngapain ini? Enggak kok Pak, on cam ini Pak. On cam semua? Saya on cam, Asnira on cam, Srianggi on cam. Asnira, lanjutkan Asnira. Sekarang anggap ya harga domestik sebelum ada impor tadi 50, jumlah permintaan dan penawaran, jumlah di pasar, transaksi di pasar 500. Ya Asnira, lihat, bisa lihat? Bisa lihat Asnira? Pak. Sekarang karena ada impor, Maaf Pak, suaranya putus-putus. berapa yang diproduksi oleh yang dijual, yang bersedia dijual oleh produsen dalam? Karena Putus-putus ada yang barang awal Pak, impor, jadi enggak. karena ada barang impor, karena ini katakanlah ayam tadi ya, karena ayam di luar negeri atau katakanlah di Johor harganya murah, turun ke 20, berapa sekarang ke Ibu? Ya, enggak 50.000. Nah, berapa sekarang produser yang bisa tawarkan? Berapa potong? Asnira, Ya Pak. berapa potong yang bisa ditawarkan oleh produser? 400-an. Dalam negeri. Mana 400? $300 ya Pak. Hah? 300 ya. Mana 300? Kan belum sampai ke pajak. Kan sekarang harga di luar negeri di Johor itu $20, sedangkan harga di Batam $50 sepotong. Oleh karena kita bisa impor dari Johor, ya ini anggap aja ongkos angkut apa semacam diabaikan dulu. Kita dapat harganya 20 satu potong. Kalau harga pasar 20 di Batam, lalu si peternak ayam bisa jual berapa cuman? Berapa? 100 aja ya Pak? Iya, cuma ada 100 potong yang mampu dijual oleh peternak di Batam. Ya kan? Nah, sedangkan pembeli ada berapa banyak jumlah yang bisa dibeli? Berapa? Sampai 850 ya Pak? Hah? 850 ya Pak ya? Ya, 850. Nah, sedangkan yang ditawarkan cuma 100 yang ada di Batam dijual oleh peternak Batam. Sementara pembeli bisa sanggup membeli 850 biji dengan harga 200. Berarti sisanya itu ada impor. Jadi 750 itu
barang impor itu, ayam impor. Ya, itu kan ngamuk peternak-peternak. Aduh, ini harga kok sampai begitu banget. Cuma 100 potong yang bisa disuplai. Ada peternak yang efisien banget bisa mensuplai 100 ekor. Nah, sisanya ya menetapkan pajak ya bea cukai sebanyak 15 dolar sehingga harga menjadi 35. Ketika harga 35, nah, lumayan ada lagi yang bisa menjual di Batam. Nah, sehingga bertambahlah supply menjadi 300. Ya. Nah, karena harga bertambah menjadi 35, si pembeli mulai berkurang. Berkuranglah pembeli sebanyak 650 aja lagi dari 850. Ya. Nah, tetapi coba perhatikan di situ. Perhatikan di situ. Halo? Ya, Pak. Ah, sekarang coba dialihkan videonya apa biar ada warna-warna. Biar ada warna-warna. Ah. Oke. Terus. Kok enggak ada yang warna-warnanya? Terus dulu. Apa? Dengan gambar ini bisa ditunjukkan ya bahwa pajak atau bea cukai itu adanya pajak atau terus saja. Adanya pajak atau bea cukai itu membuat ekonomi kita ya, ekonomi seluruh dunia itu menjadi tidak makmur. Begitu ya. Nah, nanti kita tunjuk itu sudah ada warna-warna ya. Ya. Nah, sampai semuanya ada warna-warna. Waduh, lama ya. Lambat ya. Terus. Nah, lagi. Ada nggak warna-warnanya? Lagi ada nggak warna-warnanya? Udah, itu aja ya. Terakhir ini, Pak. Oke. Itu masih ada? Ini, Pak. Terakhir. Oke lah. Kembali ke ya, situ aja. Nah, itu aja ya. Oke. Lihat ya. Kita mulai tadi dari harga domestik 550 harga 500 kuantitas. Karena ada impor yang harganya 20 ya. Nah, lihat tuh. 20 kalau harga 20 supply dalam negeri cuma 100 yang sanggup ya. Sementara kalau harga 20 permintaan 850 ya kan. Nah, oleh karena untuk melindungi produsen sebenarnya pemerintah itu selain melindungi produsen dia juga dapat dari pajak kan, uang pajak itu kan termasuk kantong pemerintah. Dikasihlah pajak 15 sehingga harga menjadi 35. Karena harga menjadi 35, permintaan turun menjadi 650. Ya. Produsen lumayanlah bertambah menjadi 300.
Nah, karena harga menjadi 35, consumer surplus itu berkurang, ya, berkurang. Itu hitung aja itu apa itu trapesiumnya itu, hitung luas areanya itu. Jadi kalau mau dihitung itu berapa banyak berkurangnya? Coba kamu kursor, Frans, kasih kursor. Kursor di 35 itu, di 35 turun ke 20, ya, terus sampai ke demand. Ini kita mencari yang situ, ya, itu berkurangnya consumer surplus. Ya. Nah, kemana aja perginya consumer surplus yang berkurang itu? Diambil oleh produser surplus, yaitu produser surplus bertambah. Coba lihat, kamu kasih itu 35 20 tarik kanan, iya, sampai situ, tarik miring ke kanan, iya. Nah, itulah yang didapat oleh produser surplus. Sementara yang didapat pemerintah yaitu sebanyak yang diimpor, yaitu antara 300 dengan 650 dikali 35 dikurang 20, yang coklat itu. Ya. Nah, mana coklat tadi? Coklat. Nah, itu segi 4 coklat itu yang didapat oleh pemerintah. Nah, lalu sisanya yang segitiga antara 100 dengan 300 dan 650 dengan 850 ada segitiga tuh. Itu kan tadi kehilangan consumer surplus. Yang biru itu. Itu kemana perginya? Ya, oke lah, konsumer berkurang kesejahteraannya. Ya, coba lihat wilayahnya tadi. Konsumer berkurang kesejahteraannya sebanyak mana? Frans. Konsumer berkurang kesejahteraannya sebanyak, ya, terus kiri, terus sampai 20, naik, ya, itulah dia, sepanjang itulah kerugian konsumen, ya. Artinya kesejahteraan konsumen berkurang sebanyak itu. Ya, enggak masalah berkurang sebanyak itu karena berpindah, artinya berpindah atau kita untuk kasihanlah kepada produsen. Produsen dapat sebanyak. Ya, itu dia, produsen dapat. Kemudian pemerintah juga dapat dari pajak. Itu. Sisanya masih ada rupanya yang kemana begitu yang biru-biru itu? Itu namanya dead weight loss, atau kalau kita sederhana aja ini dimakan hantu. Nggak tahu siapa yang makannya. Ya, kalau pemerintah dia cuma makan yang peta itu aja. Sedangkan produser juga yang makan yang merah jambu itu aja. Yang sisanya ini siapa yang ambil? Yang mencurinya dari consumer surplus tadi? Hantu. Nah, itulah makanya ilmu ekonomi bisa menunjukkan kepada dunia bahwa kalau ada pajak-pajak impor, kemudian selling price, ya floor price gitu, itu membuat ekonomi tidak efisien. Ya, karena ada yang hilang. Nah, sederhananya ada yang dimakan hantu. Paham? Itulah ilmu ekonomi hebatnya dia. Dia bisa tunjukkan. Bahwa kalau tidak diserahkan harga kepada harga pasar, pasti ekonomi itu menjadi tidak efisien karena ada hantu yang makan-makan. Paham? Diam aja semuanya. Saya agak malas menjelaskan sampai segini ini karena ini pelajaran SMA. Ya. Oke. Sekarang jadi tolong nanti dijelaskan baik-baik ya dengan angka-angkanya. Pertama, cari dulu pengertian consumer surplus dan producer surplus. Cari di SMA. Kemudian cari fungsi demand atau persamaan demand, persamaan permintaan, dan persamaan penawaran supaya kalian bisa meletakkan misalnya di harga 60 berapa permintaan, tinggal masukin aja ke persamaannya. Ya, misalnya di harga 18 berapa penawaran, berapa permintaan,
tinggal masukin aja ke persamaannya, gampang itu. Oke? Nah, jadi itu SMA semua. Ya. Ini apa setiap semester itu hampir saya alami. Udah nampak saya belum ya? Halo, saya udah kelihatan belum? Udah, Pak. Kamera saya udah kelihatan belum? Udah, Pak. Hampir setiap tahun begitu. Jadi persoalannya itu, kalau si Franz tahun berapa kamu selesai SMA, Franz? Lupa, Pak. 2000 berapa gitu, Pak. Ya, sudah itu kamu nggak pernah bekerja di bidang ekonomi ya? Belum pernah, Pak. Ya, wajar lah. Oke lah, saya wajarin kalau lupa. Tapi harusnya pun walaupun sudah sekian tahun, kalau dulu di SMA-nya belajar benar-benar, pasti ingatlah dikit-dikit. Kalau dulu di SMA-nya belajar benar-benar. Siap, Pak. Tapi kan dulu di kantin aja kan, nongkrongnya kan? Di bawah pohon, Pak, kebetulan. Itu. Sama kayak si Asnira tadi tuh. Asnira tadi di kantin aja dia, nggak pernah dia masuk kelas. Kok bisa lulus juga ya? Ya Asnira. Oke. Sekarang saya anggap itu selesai, tinggal kalian kerjakan dengan baik di atas kertas milimeter ya. Di atas kertas milimeter. Kerjakan. Sekarang gambar 33, soal 33. Wah, ini lebih berat lagi nih, yang ini aja susah, apalagi gambar 33. Oke lah. Coba gambar 33. Coba dulu soal nomor 3 HTS UTS HE. Bisa nggak? Nggak dikerjain nih pasti. Ya gimana ya? Kalian nggak kerjain, nggak ada geliat. Nggak nampak geliatnya. Kalian udah patah hati. Udah diri aja, aduh gue nggak bisa ngapain gue kerjain, gue nggak bisa, ya kan? Nah, padahal itu mana coba yang kalian coba itu, tapi nggak bisa pula kalian tunjukkan bahwa kalian sudah mencoba. Jadi ya gimana saya memberikan apanya, dari mana saya bisa memberikan penilaian ya? Ayo, soal UTS-nya, tampilkan soal UTS-nya. Tentu kalian berpikir, loh, terus mau diturunkan gimana? Memang ini pelajarannya, pelajaran teori ekonomi internasional itu memang ini, mau diapain lagi? Tak bisa lagi saya turunkan untuk apa? Ini standar aja ini ya, standar. Nah, inilah pelajarannya. Coba baca itu Mega, coba baca. Soal 3.1 ya, Pak. Coba case D, case itu ada dikasih merah itu. Case D. Case D, case 4. Dalam tabel ya, Pak, maaf. Delta.
Maaf, Pak. Delta. Oh, D, cheese D. D. Cheese 6, wine 1, 6 tuh. Apa 6 tuh? produksi harga Ah, dunia. ya, harga cheese-nya 6. Harga wine-nya 1. Terus? Itu sampingnya 1 unit cheese itu dibuat di dalam negeri 3, di Forgen 5. Salah. Salah cara bacanya tuh. 1 unit cheese diproduksi di dalam negeri 3. Salah. Salah bacanya. Untuk membuat 1 unit cheese Untuk diperlukan selama 3 jam. 3 jam. 3 jam nih di negara home, di negara kita. Di negara kita ini, negara home, katakanlah kita 3 jam untuk bikin 1 cheese. Kalau di luar, di negara luar, Membutuhkan waktu selama 5 jam. nah, berarti siapa yang hebat? Negara kita. Nah, negara kita lah, kita cuma 3 jam bisa bikin 1 unit cheese. Negara asing, negara luar, katakan Malaysia misalnya, dia 5 jam. Halo? Iya, Pak. Nah, teruskan. Terus? Untuk membuat 1 unit wine, negara kita membutuhkan waktu selama 2 jam dan negara asing membutuhkan waktu selama 1 jam. Siapa yang hebat? Negara asing, Pak. Nah, negara asing lebih hebat. Dia cuma 1 jam untuk bikin 1 unit wine. Sementara kita 2 jam. Nah, terus? Itu tenaga kerja ya, Pak? Iya, jam kerja lah. Oke. Jam kerja untuk negara kita 2.400 dan untuk negara asing 800. Artinya jam kerja total jam kerja yang tersedia. Nah, sekarang kalau seandainya negara kita tadi hebat dalam produksi cheese, berapa banyak cheese yang bisa dia buat? Untuk cheese 6 bagi 2.400 ya. Negara kita kan 2.400 total jam kerjanya. Mau bikin cheese, kita kan hebat bikin cheese. Berapa banyak bisa cheese kita buat? 800 Hah? 8 ya, Pak. Iya. Dari mana dapatnya? 2.400 bagi 3. Iya, kan kita 3 jam bikin 1 cheese. Sementara kita punya semua total jam kerja yang ada di negara kita ini 2.400. Jadi kita bisa produksi sebanyak 800 cheese. Nah, sementara negara asing bisa produksi berapa banyak dia? 40 cheese. 40 cheese. Ya. Oh, 40? 8 ini, Pak. Hah? 400 ya, Pak. Oh, 400? Ini, Pak. 800 bagi 5. Nah, 160. 160 dia bisa bikin cheese. Kalau negara asing. Ya kan? Kalau kita bisa bikin berapa? 800. Nah, kita bisa bikin 800. Ya, ingat tuh. Sekarang wine-nya. Berapa banyak kita bisa bikin wine kalau kita mau bikin wine? 1.200. Nah, 1.200. Kalau negara foreign? 800. 800. Nah, sekarang negara foreign dia jago di bidang apa tadi? Jago di bidang bikin wine. Nah, dalam bikin wine, negara foreign jagonya. Karena dia cuma 1 jam dia perlu. Kalau gitu negara foreign dia lebih baik dia bikin apa? Bikin wine aja, Pak. Bikin wine aja. Kalau negara kita sebaiknya keju. Bikin keju aja, karena kita lebih efektif ya, lebih produktif. Oke, tetapi coba lihat harga sekarang, lihat dulu.
Kalau kita bikin cheese, sementara harganya 6. Berapa kita dapat? 8 kali 6. Hah? 4.000, Kita dapat duit. 1.200 ya, Pak? Ya, kita kan bikin cheese nih. Kita jago bikin cheese. Kita bikin cheese. Berapa tadi cheese yang kita bikin? 800. 800. Nah, harganya 6. Jadi berapa kita bisa dapat? 4.800. Berapa? 4.800. $1.800 kita dapat. Oke. Iya kan? Ya, Pak. Ah, berarti kita bisa dapat $4.800. Ya, ingat itu ya. Kalau kita bikin wine, kita bisa dapat berapa? Berarti 1.200 dikali 1.200, Pak. Hah? 1.200. Kalau kita bikin wine, 1.200 kita bisa dapat. Iya, karena harganya $1 aja. Iya, oke. Sekarang kalau dibalik harganya, harga cheese yang 1, harga wine yang 6. Berarti harga cheese-nya 800 Ya, kali 1. pendapatan dari cheese-nya, 800, Pak. pendapatan dari wine-nya, Pendapatan 7.200. lebih baik kita bikin apa kalau gitu? Kalau waktunya nggak dibalik, bikin cheese, Pak. Tapi kalau waktunya dibalik, Kok kalau harganya dibalik, ya, itu lebih baik bikin wine aja sih, Pak. itu. Jadi bagus, sudah mulai jalan logikanya. Ya. Jadi tergantung harga. Nanti ada pada kombinasi harga tertentu, coba aja kalian cek itu. Harganya misalnya berapa itu? Itu sama aja, mau bikin cheese, mau bikin wine, kita sama aja pendapatan kita. Ya. Nah, itu posisinya berarti kita tidak ada beda, mau bikin cheese, mau bikin wine, sama aja kita dapat segitu juga. Coba cek. Kita kalau bikin cheese berapa? 800 ya. 800 kali 3 dah. 3 misalnya harga cheese 3 berapa? Harga cheese 3. Jadi kita berapa dapat tuh? 2.400. 2.400. Sementara kalau kita bikin wine, ya kan? Kalau kita bikin wine masih 2.000. Ya, kalau kita bikin wine kita tetap aja dapat berapa? 1.200 kan? Kalau 1.200 harga wine. Berapa kita dapat? Kalau harga wine-nya 1, itu 1.200 tetap. 1.200. Bukan 2.400. Tadi berapa? Kalau kita harga cheese 3 kita dapat berapa? Harga cheese 3 2.400, Pak. 400. Kalau gitu, sementara wine kalau kita bikin wine 1.200. Kalau gitu harga wine 2 ya, harga wine 2, harga cheese 3, harga wine 2. Sama harganya. Sama. Hah? Jadi sama kan? Sama, Pak. Kalau gitu kita bisa terserah aja mau pilih bikin cheese atau mau pilih wine. Kalau harganya kayak 3 dan 2. harganya 2. Iya kan? Ya, Pak. Nah, oke, itu sudah mulai ada logikanya, sudah mulai apa? Sekarang coba kembali ke gambar, ke gambar 31 pun boleh, 32 pun boleh, itu tinggalkan kasih angka-angka. Coba ke gambar 31. Tunggu, saya print. Dah. Coba ke gambar 31. Gambar 31. Mana? Frans. Ya Pak, ini boleh tampilin Pak. Mana gambar 31? Gambar di buku Krugman.
Nah, ini 31 nih kan? Iya, Pak. Ini 31 itu wine ya. Nah, cheese. Tadi berapa tadi kalau kita punya 2.400, berapa kita bisa produksi cheese? 800. Nah, 800. Kasihlah di titik F tuh angka 800. Berapa kita bisa bikin wine? 1.200. 1.200 tadi ya, bikin wine ya. Iya, Pak. Lupa tadi tuh, ada berapa? Nah, itu kasih angkanya di situ, kasih angkanya di saya cek dulu tadi. 2.400 kita bikin wine tuh 2 ya, berarti 1.200. Nah, udah itu. Nah, kasih angka 1.200 di titik P itu. Selesai sudah. Tugas kalian 31. Apa payahnya? Hah? Di mana payahnya, Marsha? Di mana sulitnya? Marsha, Ya, Pak. di mana sulitnya? Hah? Nggak ngomongin sulit. Di mana sulitnya? Cuman itu aja. Ah, udah, selesai. Kamu bikin itu di kertas milimeter. Nah, itu balik tuh. Nah, jadi apa susahnya, Franz? Kenapa tadi bikin? Franz, Ya, Pak. kenapa tadi bikin? Ya, tadi belum paham sepaham ini, Pak. Nggak kalian baca baik-baik kan? Sebenarnya apa yang saya jelaskan nggak ada. Cuma saya membaca tabel tadi doang. Nah, taruh 1.200-nya di mana? Mana 1.200-nya? Di mana kamu taruh 1.200? Ah, berarti ini home ya. Betul. Betul di situ. Home. Itu cheese loh. Ya. Nah, itu wine 1.200 wine. Cheese berapa? Cheese berapa? 800. Cuman lihat gambarnya benar nggak tuh? Masa 1.200 dengan 800 lebih panjang 800? Nah, jadi kalau kalian bikin di milimeter, bisa kalian membuat garisnya. Paham? Ya, Pak. Paham ya? Selesai nomor 31. Nomor 32, home. Nomor apa ini kan ada 4 nih harusnya nih. 4 Grafik. kurva ya, tapi kalian bisa gabung dia, bisa jadi digabung menjadi 2 kurva aja, ya. Terserah kalian bagaimana menggabungnya. Bahkan sebenarnya jadi 1 kurva aja pun bisa itu digabung. Oke, tak apa-apa lah. Terserah kalian mau digabung atau mau tidak, ya. Oke. Nah, sekarang ke gambar 33. Gambar 33. Nah, ini memang relatif agak sulit. Sekarang kita mulai dulu di absisnya. Absisnya itu apa itu absis? Absis apa absis? Absisnya apa itu? Apa itu, Franz, absisnya?
Absis. Jumlah ya, Pak. Ya, rasio kuantitas, relatif kuantitas. Apa itu jumlahnya? QC tambah QC ya. Ya, apa itu maksudnya? Jumlah cheese yang diproduksi home ditambah jumlah cheese yang diproduksi foreign dibagi jumlah wine yang diproduksi home ditambah dengan jumlah wine yang diproduksi foreign. Paham? Paham, Pak. Saya kasih anu aja ya. Kemudian PCPW itu apa? Harga wine sama harga cheese, Pak. Ya, rasio atau perbandingan harga cheese dibandingkan dengan harga wine. Nah, tadi kalau ada harganya 6 dengan berapa tadi itu yang kasus D? 6 dengan 1 ya? 6 dengan 1, Pak. Berarti rasionya 6. Kalau harga cheese harga wine naik menjadi 2, berapa rasionya? Gimana, Pak? Itu kan rasio. Jadi yang ordinat itu adalah harga tapi dalam rasio, dalam relatif, dalam perbandingan. Misalnya harga cheese 6, harga wine 1, berarti berapa harga di situ? Perbandingan harga di situ. Kasih kursor, taruh kursor. Taruh aja kursor. Atasnya lah dulu, atas. Situ. Berarti 6 dibandingkan dengan 1, berarti 6. Kalau harga wine naik menjadi 2, berarti perbandingannya berapa? 3 lah. 6 dibagi 2 kan 3. Nah, kalau 3 berarti di mana tuh? Kalau titiknya 3. Ya, turun dia ke bawah. Ya kan? Nah, gitu. Tapi misalnya harga cheese naik menjadi 2. Sementara harga wine naik menjadi 2. Harga cheese turun menjadi 3 tadi. Sebagai contoh, berarti 3/2 kan? Nah, 3/2 berapa itu? 1,5. Kemana pergi geraknya itu? Contoh lah itu ya. Nah, ya. Nah, gitu. Jadi itu harga perbandingan, bukan harga persatuan produk itu, tapi perbandingannya. Ya, yang absis ini, yang sumbu X ini, absis juga perbandingan, tapi perbandingan total kuantitas yang diproduksi oleh kedua negara itu. Ya. Nah, sekarang ambil contoh tadi, misalnya pada harga 6 dengan 1, ya kan? Pada harga 6 dengan 1, kita home produksi berapa itu? Home produksi berapa cheese? Harga 6 tadi. Berapa? Halo? 800 cheese, Pak. 800 cheese tadi ya? Harga 6 ya? 800 cheese. Tulis di situ di QC itu 800. QC yang itu 800, ganti dia 800. Enggak, tunggu dulu, jangan situ, di QC itu, QC. Hapus itu dulu, hapus. Bukan, hapus itu dulu, hapus. Kamu tunjuk dulu QC mana QC? QC mana QC? Kini dikit. Nah, itu dia tadi QC home, kuantitas cheese yang diproduksi home. Ya, bawa dikit. Itu foreign, kiri. Itu 800. Contoh ya, 800. Jangan tulis dulu. Itu 800. Oke. Foreign ada bikin cheese nggak? Ada. Mana ada datikan harga 61, mana ada dia bikin cheese? 0 itu. Foreign bikin cheese, Pak. Di harga 6 kan 160 tadi, Pak. Ya, coba kita kembali. Mega, Pak. Kembali ke mega berarti, Pak. Kembali ke tabel tadi. Coba di harga 61
kita bikin cheese. Karena kita bisa bikin 800 cheese, harga 6, kita dapat 4.800. Kalau kita bikin wine, kita cuman berapa di situ? Wine kita cuman bisa bikin 1.200 dan harga cuman 1, ya kan? Berarti kita cuman dapat duit 1.200, kalau bikin cheese 4.800. Sementara foreign, kalau dia bikin cheese, dia bisa dapat berapa itu? 800 dibagi 5. Ya kan? Berapa 800 dibagi 5? 160. Iya kan? Foreign. Ya, Pak. Harga cheese 6 kali 6. 960, Pak. 960. 60. Sementara kalau dia bikin tunggu, berarti foreign juga bikin cheese, nah mungkin. Soalnya mungkin yang ini. Soalnya sengaja salah barangkali ini. Tunggu dulu. Foreign 800. Ini 35 ya. Iya ya. Dia bikin cheese itu 5 jam. Berarti 160. Ya kan? Harga cheese 6, berarti 160. Kalau dia bikin wine 800. Harga wine 1, berarti dia bikin cheese juga ya? Iya kan? Halo? Iya, Pak. Untung dia bikin cheese kan? Foreign. Iya kan? Iya, Pak. Berarti dia juga bikin cheese. Jadi nggak ada yang bikin wine. Oke? Tidak ada yang bikin wine. Berarti semuanya bikin cheese. Kalau seandainya harga demikian tidak ada yang bikin wine. Coba yang kasus C. Kasus C sekarang, 6 dengan 4. Coba kasus C. Foreign bikin apa? Coba sama-sama biar cepat. Ini waktu udah habis ya. Udah jam 10. Coba kasus C. 2.400, foreign bikin cheese 3, berarti 800 kali 6, 4.800. Sementara foreign 800 bagi berapa itu? Bagi 5, 90. Kali 6, 960. Sementara kalau foreign bikin wine, kalau ya itu dia, kalau seandainya bikin wine, home bikin wine 2.400 dibagi 2, 1.200. Dikali 4 berapa? 1.200. 4.800 juga kan? Benar nggak tuh? Foreign 800. Iya, kalau foreign 800, dia bikin wine dapat 1 kali 4. Berapa itu 800 kali 4? 2.400 juga. Nah, berarti untuk wine bisa dibikin oleh kedua negara ini, bisa si foreign bisa bikin cheese atau wine. Bukan, sorry. Coba halo. Ya, Pak. Lihat, perhatikan di situ, si foreign bikin cheese berapa dia dapat? 4.000. 960 si foreign. 800 bagi 5 kan. Ya, 160. Harga berapa dia dapat? Harga berapa, Pak? Kan 6 harganya tuh. Harganya 6 kan, 6 dengan 4. Si foreign kalau bikin cheese, dia dapat 160 kali 6. 960, Pak. 10. Si foreign kalau bikin wine, dia dapat 800 kali 4. Kali 4. Berarti 2.400. Berarti si foreign bikin Wine. Si home bikin Cheese. di kasus C ini kalian bisa perhatikan di situ di gambar yang
di gambar yang 33, coba perhatikan di gambar 33. Di gambar 33. Buka gambar 33. Ah, ini saya masih belum terbuka nih. Gambar 33. Nah, itu. Perhatikan. Itu coba kamu kasih garis lurus. Kasih garis kursor kursornya Frans. Dikit lagi nih kita mau Di mana kursornya kursornya, Pak? di garis yang tegak lurus ke bawah, yang L bukan di situ, di atas ya, di atas. Ya. Yang ada angka 1 itu kan ada garis garis tegak lurus itu, di bawahnya kan ada L sama dengan L per ALC dibagi L apostrof per itu kan. Nah, itu artinya perbandingan, kalau kalian mau dapatkan ini, perbandingan antara cheese yang diproduksi dengan wine yang diproduksi, nah itu usahakan 1 di situ ya. Usahakan 1. Jadi kalau cheese diproduksi oleh kedua negara, tadi kalau kita lihat di kasus C tadi, cheese berapa tadi? 2000 berapa tadi itu? Aduh, lupa lagi dah. Berapa unit tadi yang diproduksi cheese? 2.400 dibagi 3, 800. Ya kan? 800 cheese yang diproduksi. Itu hanya home yang produksi. Jadi QC aja 800, sementara foreign 0. Sementara wine tadi yang produksi siapa? Wine foreign, Pak. Foreign juga 800 kan? Ya, Pak. Nah, itu dia. Jadi 800 per 800 1 di situ taruh di situ. Di titik itu 800 karena 800 per 800 1. Jadi Oke? dibikin 800 gitu, Pak ya? Ya, taruh di situ 800 per 800. 800 sebenarnya 800 tambah 0 per 0 tambah 800. Begitu. 800 ditambah 0 per 800. 800 ditambah 0. 800 ditambah 0 per garis bawah dibagi. Ya, 0 tambah 800 sama dengan rumusnya itu. 0 tambah 800. Nah, jadi 800 cheese di home, di foreign tidak ada cheese, sementara di home tidak ada wine, di foreign 800 wine. Jadi 1 kan? Nah, itu ambil garis dari situ, di titik itu ya. Nah, oke. Nah, nanti kalian renung-renungkan terus, nanti kalian bisa tahu bahwa garis yang horizontal ini, yang kurva relatif supply yang horizontal ini, itu menunjukkan sebuah negara itu bisa produksi cheese atau wine, ya dia bisa mana aja, oke? Nah, seperti misalnya negara home sekarang, negara home itu di garis yang di garis 2 itu ke kiri, mana garis 2 ke kiri itu, garis 2 ke kiri. Itu dia bisa bikin cheese berapa aja, ya. Sepanjang harga masih di berapa tadi? Tadi contoh yang dia bisa bikin cheese atau bikin wine tadi 3 dengan 2 ya. Sepanjang harga masih 3 dengan 2. Ya. Nah, itu home bisa bikin cheese atau bisa bikin wine, terserah dia. Tapi ada tadi yang dua-dua negara itu nggak ada bikin wine ya. Ada kan? Negara itu nggak ada yang nggak bikin wine kan? Nah, itu kalian cek di mana kurvanya. Dia nggak mau. Ini kalau kita lihat di sini, kalau perhatikan di situ total 800 itu karena spesialisasi hanya home ya. Kalau seandainya foreign juga bikin cheese, berarti yang di bawahnya atau yang nolnya itu juga enggak nol. Jadi 800 tambah berapa gitu. Sementara di bawahnya pembilang di bawah atau penyebut? Pembilang di bawah atau penyebut? Kalau di atas apa? Pembilang atau penyebut? Aduh, enggak respon ini.
Kita membagi. Yang atas pembilang atau penyebut? Udahlah. Bilang. Itu aja pun bisa kalimatnya. Nah, jadi kalau tidak ada yang bikin wine, yang di bawah itu penyebut itu tidak ada, kosong. Ya. Nah, kalau sebaliknya tidak ada yang bikin cheese, yang di atasnya 0, yang di bawahnya berisi wine semua. Oke? Nah, baca lagi baik-baik soalnya. Nah, ingat ini perbandingan ya. Semua ini perbandingan. Baik demand perbandingan, baik supply penawaran perbandingan, harga perbandingan, kuantitas juga semua adalah perbandingan. Ya. Nah. Oke, sampai di situ dulu. Dilanjutkan ya, dilanjutkan kalian mempelajarinya. Pasti dapat, percayalah sama saya. Kalau kalian mau, pasti dapat. Dia hanya rumit karena angka-angkanya itu angka perbandingan itu aja. Dan kemudian simbol-simbol itu kalian bisa cek di, kalau nggak bisa kalian baca bahasa Inggrisnya, baca yang ada saya kirim bahasa Indonesianya, kan ada itu. Ya, anak pagi ada yang bisa. Kalian masa satu orang pun ada yang bisa. Anak pagi ada bisa beberapa orang ya. Oke. Sampai di situ berdoa. Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita mengerti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'an ahu wa arinal batila batilan warzuqna bahu. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami bisa mengikuti, dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat menjauhinya. Shadaqallahul azim. Oke, amin, amin ya rabbal alamin. Sudah diposting screenshotnya? Hah? Udah, Pak. Sudah ya? Oke, very good. Jadi paling hari Sabtu ya, tambahannya nanti ya, untuk betapa mengganti yang kemarin hilang. Nah, waktu mengganti itu tunjukkanlah gambar-gambar tadi, impor tarif, consumer surplus, ya, fungsi demand, persamaan demand, penawaran, sama gambar 33 ini ya. Nah, ujian itu kalau kalian tidak mengerjakan soal nomor 3, tidak akan bisa kalian menjawab ujian. Percuma kalian ikut ujian. Ya, percuma. Jadi harus kalian kerjain nomor 33 itu. Ya, saya lihat potensi ada yang bisa ini ya. Adalah beberapa, teman kalian tidak mau aja. Kalau kalian kerjain pasti bisa. Oke, ya, sampai di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.